Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Sawitri Budi Rahmawati. Ibu mengajar di SDN Simbatan 1 kelas 2. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, dengarkan dulu lagu agar kita semangat dalam belajar ya. Masih semangat ya? Nah, perhatikan gambar keadaan di rumah Siti. Di sini ada gambar ayah Siti, ada gambar ibu Siti, ada gambar Siti, dan ada gambar Ali. Ali dan Siti sedang memberi makan ayam. Sedangkan ibu Siti sedang menyapu belakang rumah. Dan ayah Siti sedang membersihkan selokan. Mereka bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, setelah bekerja sama membersihkan rumah, ayah Siti dan Ali beserta Siti duduk di ruang tengah. Ayah Siti sangat pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Baiklah anak-anak, mari kita simak video tentang dongeng berikut ini. Kecerdikan membawa berkah. Kita dengarkan bersama-sama ya. Hello everyone, hari ini ada cerita yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya.
Saat itu, ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asyik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus itu. Dengarkan ucapanku, hai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Teriak ular mengancam tikus. Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih merasa sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Ular terus menatap tikus yang sedang tertidur. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular menggebu-gebu mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Jika kau memakanku, kau tidak akan mempunyai teman. Kau akan mati sendirian. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu menyenangkan? Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Itulah cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dengar dongeng berikut tadi? Nah, kita cari tahu isi dongeng di atas bersama-sama ya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, tepat sekali. Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Bagaimana kecerdikan tikus? Iya, tepat sekali. Tikus punya kecerdikan. Dia punya akal. Bilang kepada ular bahwa kita hidup berdua, hanya berdua. Kalau ular makan tikus, nanti ular akan hidup sendirian. Akhirnya si ular sadar kalau mereka hanya berdua harus bekerja sama untuk hidup bersama dan mencari makanan bersama. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Iya, karena keduanya saling bergantung dan keduanya bisa bersahabat dengan baik. Nah, selanjutnya setelah mendengar dongeng dari ayah, tiba-tiba ibu datang. Ibu datang dengan membawa 3 buah donat dan 1 minuman untuk ayah, Siti, dan Ali. Kalian perhatikan donat yang dibawa ibu. Nah, donat yang dibawa ibu yang pertama utuh, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, bagian yang kedua ini, satu bagian ini namanya setengah. Yang ini juga setengah. Setengah ditambah setengah jadi 1 bagian utuh. Dan kalau ada 1 bagian utuh, hanya dibagi segini, ini namanya bukan setengah. Dan ini bukan setengah. Jadi kalian paham ya, apa itu pecahan? Nah, 1 donat dibagi 2 bagian donat sama besar. 1 bagian donat ini dari 2 bagian donat ini bisa ditulis 1/2 atau setengah. Baiklah anak-anak, selanjutnya setelah kita mempelajari pecahan tadi, kita akan menentukan pola ketukan birahma. Ini ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini K. K dan L simbolnya. K ini keterangannya adalah bunyi kuat dan L ini adalah bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, kalian bisa memukul meja. Ayo dipukul bersama ya.
Nah,